Baik, saya akan kirim rancangan budget. Berikut desain awalnya. Ya. Masuk. Ini ada titipan, Pak. Siapa yang kirim? Tidak ada alamatnya, Pak. Yang mengantarnya tadi kurir pribadi. Ada lagi yang Bapak butuhkan? Tidak. Makasih ya. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Makasih Andre, udah nganterin aku. Hitung-hitung balas budi tindakan kamu tadi pagi. Andre? Hey, kenapa Andre? Gak apa-apa, Mel. Andre jangan gitu dong, kita kan berteman. Masa pasti pakai rahasia-rahasiaan segala sih? Ayo Andre, kamu bisa cerita ke aku kalau misalnya ada sesuatu yang gak beres. Mel, motor itu punya siapa? Nggak tahu ya. Ya mungkin punya salah satu montirnya Mas Reza. Kenapa emang ya? Kamu bisa simpen rahasia nggak, Mel? Ya tentu Andre. Kenapa sih? Motor itu mirip motor yang dipakai pembunuhnya Flora. Hah? Dari mana kamu tahu soal pembunuhnya Flora pakai motor itu? Ceritanya panjang, Mel. Aku nggak bisa ceritain semuanya sekarang. Tapi kamu jangan bocorin ke siapa-siapa ya. Aku sempat lihat pembunuhnya Flora. Tapi kalau memang benar itu motor pembunuhnya Flora, berarti pembunuhnya Flora kerja di bengkel kakak kamu. Mel, kamu bisa nggak tolongin aku? Cari tahu siapa yang milik motor itu. ya Andre, kalau nggak gini deh, aku tunggu sampai nanti malam, sampai bengkelnya tutup, baru aku telepon kamu buat ngabarin semuanya. Gimana Andre? Oke, ya. Makasih ya Mel ya. Oh, Mel. Tolong jangan bocorin ke siapa-siapa ya kalau aku lihat pembunuhnya Flora. Beres deh, tenang aja deh ya. Thank you, Mel. Andre. Pak Norman ada? Ada. Tapi Bapak tidak bisa masuk begitu saja. Saya bisa kesabaran saya habis. Pak! Tunggu, Pak! Pak, saya bilang tunggu, Pak! Tunggu, Pak! Norman, saya ingin bicara sama kamu. Silakan. Tinggalkan kita berdua. Baik, Pak. Apa yang bisa saya bantu, Bakti? Kamu tidak perlu bermanis-manis depan saya. Saya tahu kamu sakit hati karena saya menang tender. Makanya kamu membalas dengan menabur garam di luka hati saya. Bahtiar, apa sih yang maksud kamu? Tidak perlu belagak bodoh. Kamu tidak suka saya menang tender. Makanya kamu kirim foto-foto mesum anak saya. Astagfirullahaladzim. Saya sungguh tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Lalu ini apa?
Bahtiar, saya tidak akan pernah melakukan pekerjaan serendah ini. Dan seumur hidup saya baru kali ini melihat foto-foto yang serendah ini. Bohong kamu. Mana mungkin saya terima foto ini tepat pada saat saya menang tender? Saya tidak tahu. Tapi kalau kamu mau tahu yang sesungguhnya, saya justru mundur dari tender supaya kamu menang. Jadi kamu mengundurkan diri dari tender itu? Saya jawab iya. Karena sejak saya ikut tender itu, saya hanya ingin memukul kamu. Yang saya anggap kamu sebagai penyebab kematian anak saya. Tapi minggu lalu saya baru tahu bahwa kamu tidak terlibat sama sekali dengan kematian anak saya. Apalagi setelah saya tahu anak kamu meninggal. Dan saya tidak ingin meninggalkan kesan balas dendam. Saya justru mundur dari tender di saat terakhir. Sekarang paham kamu? Jadi kamu tidak tahu soal foto-foto itu? Saya tetap seorang ayah yang telah kehilangan anak. Dan apa yang saya bilang di pemakaman Flora waktu itu adalah benar-benar tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam. Percayalah, Bahtiar. Maafkan saya, Norman. Saya tidak menyangka. Nggak ada yang perlu dimaafkan. Kita senasib. Mau banget sih. Halo, Dre, ini aku Melanie, Dre. Mel. Gimana? Kamu udah tahu siapa pemilik motor itu? Belum, Dre. Soalnya pas bengkelnya tutup, pemilik motor itu langsung naik motornya dan dia langsung pergi. Tapi nggak apa-apa kok, aku langsung ikutin dia sekarang. Kamu ikutin dia. Mel, kamu harus hati-hati. Ya gimana lagi, Dre? Aku udah terpaksa. Makanya sekarang kamu susul aku ya. Sebentar. Aku ini ada di bangunan tua. Alamatnya Jalan Taman Kencana nomor 5. Kamu kesini ya, Dre? Oke, Mel, aku segera ke sana ya. Bener ya, Dre? Yaudah aku tunggu ya. Ya. Telepon kamu dulu. Teleponnya gimana sih? Ngapain sih dia punya handphone kalau nggak pernah nyala? Kebetulan tuh orang. Apartemen itu dijual setengah harga pasaran, tapi penjualnya minta dibayar kontan. Setelah Karina dan Mas Diki hitung-hitung, kita masih butuh sekitar 200 juta. Bisa nggak ya, Pak, kita pinjam uang sebanyak itu? Gimana, Pak? Maaf, sayang. Pikiran Papa lagi kemana-mana. Barusan kamu bilang apa? Apa-apa? Kok malah ngelamun sih? Boleh nggak Karina dan Mas Diki pinjam uang 200 juta? Papa belum bisa putusin. Bisa nggak kita bicara kapan-kapan? Papa gitu deh. Giliran Flora aja yang minta sesuatu, Papa langsung turutin. Giliran Karina yang minta, Papa malah nggak mau denger. Karina, jangan manipulasi perasaan Papa seperti itu. Papa nggak suka. Papa masih banyak urusan. Besok kita bicara lagi soal ini ya. Baik, Pak. Karina permisi dulu ya, Pak.
Bagaimana? Dapat, Rin? Belum, Mas. Papa lagi banyak pikiran. Paling besok kita mesti coba lagi. Hah? Besok? Gila. Rin, kamu kan tahu kita sangat membutuhkan uang itu sesegera mungkin. Jangankan besok. Malam ini pun kalau kita pulang dengan tangan kosong, gak tahu apa jadinya. Seharusnya kamu bisa lebih mendesak papa kamu, Rin. Sudahlah, Mas. Sudah. Kalau kamu masih kurang puas, sana ngomong sendiri sama Papa. Biar Papa tahu kalau uang itu untuk bayar hutang-hutang judi kamu. Shh, jangan keras-keras. Nanti papa kamu dengar. Terus kita mesti bagaimana sekarang, Mas? Rin, kamu bawa semua kartu ATM kamu kan? Kita tarik uang sebanyak-banyaknya. Sebisa-bisanya, Rin. Apa cukup? Ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, Rin. Ayo. Mel? Melanie? Andre, ini aku ada di gudang yang ada pagar besinya. Ya, sebelah kanan dari pintu utama. Ya, karena yang pemilik motor lagi kecil situ. Yaudah, kamu susul aku ya. Oke, aku ke sana. Tapi kamu mesti hati-hati ya, Mel. Mel? 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 Melanie! Mel! Jangan lo! Bangsat! Berhenti! Bangsat! Bangun! Ayo! Bangun! Bangun ya! Bangun kau bisa! Kau mau lari kemana sekarang, ha? Membunuh! Mel? Mel! Melanie! Ya ampun. Aduh, Mel. Kamu gak apa-apa kan, Mel? Mel! Orangnya berdua atau sendiri? Aku gak sempet lihat. Aduh, Mel, ya ampun. Kamu kayaknya pendarahan banget, Mel. Mel, tahan, Mel. Mbak, di mana sakitnya? Udah berapa lama muntahnya? Sakitnya di sini, Sus. Saya nggak tahu berapa banyak muntah saya. Apakah dia pembuluh darah? Maaf Mas, saya periksa Mbak dulu ya. Silakan keluar dulu. Oke, Mel, kamu tahan ya. Semuanya akan baik-baik kok, ya? Tahan ya, Mel. Halo. Halo, Fam. Andre, ya. Lu cepet nyusul ke rumah sakit Puspa Medika. Ini soal pembunuh Flora. Hah? Emangnya lu udah sempat ketemu itu pembunuh? Sempet, Fam. Gue sempet ngejar dia, tapi gue dihajar dari belakang. Si Melanie juga kena. Melanie? Melanie anak desain interior itu? Lu ngajak dia, Andre? Lu udah gila ya? Ngapain sih lu ngajak dia? Ntar gue cerita, Fam. Lu sekarang kesini aja. Kalau bisa lu ajak Sarah ya. Oh iya deh. Oke, gue langsung ke sana ya. Masa cuma segini? Kamu pikir saya tolol? Kamu pikir saya nggak bisa hitung?
Ini kan nggak ada setengah dari utang kamu. Saya tahu, Pak. Tapi saya masih perlu waktu lagi untuk mengumpulkan sisa uangnya, Pak. Saya mohon, seandainya Pak Tanto memberikan kepanjangan waktu sampai minggu depan, saya akan... Diki, saya muak dengan alasan kamu. Saya muak dengan basa-basi kamu. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau dalam batas waktu itu kamu tidak bisa melunasi utang kamu rasakan akibatnya. Mengerti? Mengerti, Pak. Mas, Pak, saya mohon tolong jangan sakiti suami saya, Pak. Awas, jangan lupa kamu. Mas, kamu nggak apa-apa kan? Mampus. Ini pelajaran buat lu. Karena lu ngadalin gua. Sekali lagi lu sampai begini, bukan cuma muka lu yang akan gua hancurin. Ngerti nggak lu? Kaki lu, badan lu, semua gua hancurin. Bos, barusan ada orang telepon saya. Katanya dia punya kabar penting buat bos. Penting? Dari mana? Dia nggak bilang, bos. Caller ID-nya juga jelas. Terus kenapa lo ladenin goblok? Kalau dia intel, mau jebak gua, gimana? Sorry, bos. Tapi katanya dia punya kabar penting soal Melanie. Melanie? Kenapa Melanie? Melanie barusan masuk UGD. Di rumah sakit Puspa Medika, bos. Bangsat! Siapa lagi orang cari mati sama gua? Ngelukain Melanie. Dia, lu ikut gua ke rumah sakit. Yos! Lu cari baru. Tugas dia kan yang ngawasin Melanie setelah pulang kuliah. Setelah lu ketemu, lu nyusul gua ke rumah sakit. Oke, bos. Terus dia ada apa ini? Buang kolong jembatan. Biar dia ngerangkak pulang. Ayo ikut gua. Oke, bos. Aduh Rin, perih Rin, pelan-pelan Rin. Aduh, Rin. Aku bukannya mau menambah pusing kamu, Mas. Tapi kalau lihat kenyataan sebenarnya, apa mungkin lusa kita bisa melunasi utang ke Tanto? Bagaimana kalau sementara waktu kita pindah ke rumah papa kamu dulu, Rin? Paling tidak selama kita di sana, Tanto tidak berani mendatangi kita secara langsung. Pindah tidak membuat hutang kita hilang, Mas. Cepat atau lambat, kita mesti membayarnya. Apa kamu punya ide lain? Kalau kamu punya, coba katakan. Ayo. Aku harus ngomong apa sama Papa? Kok tiba-tiba kita pindah ke rumahnya? Ya, kamulah cari alasan. Aduh, masa aku yang suruh mikir terus? Yang penting, Rin, kita pindah dan kita punya waktu untuk mengumpulkan uang. Titik. Lo dipukul dari belakang, Rin. Sama siapa? Mana gue tahu, Fam. Yang jelas siapapun yang bunuh Flora pasti nggak sendirian. Dan mungkin juga mereka ada di hutan pas Flora mati. Kita berurusan bukan dengan satu orang, Fam, sekarang. Tapi dengan satu kelompokan. Kita harus jauh lebih hati-hati dari sebelumnya. Dre, sejak pertama kali gue menyetujui rencana gila lo sama Flora, gue tuh selalu berhati-hati. Justru sebaliknya lo yang gak pernah hati-hati. Kok gue sih, Fam? Iya, lo. Siapa yang teledor tinggalin kunci loker waktu di hutan? Terus siapa yang nekat masuk rumahnya Pak Salman? Lo kan, emang lo tuh dasar gila. Lo bisa diam gak? Dan yang lebih gila, ngapain lo tuh ngelebatin Melanie? Bisa diam aja deh. Lo sendiri bilang, selama nggak ada saksi mata lain, kita akan aman. Tapi gimana dengan Melanie? Mamas, apakah Anda temannya Melanie?
Betul dok, bagaimana keadaannya? Apa dia harus dirawat? Oh, untungnya tidak. Hanya saja perutnya mengalami suatu pendarahan ini. Dan dalam beberapa hari dia harus memakan makanan yang cair. Selebihnya dia tidak apa-apa kok. Terima kasih banyak ya dok. Boleh kita lihat? Silakan Pak. Terima kasih. Makasih ya Sus. Mel gimana? Udah baik kan? Lumayan lah. Masih agak ada sakit sedikit sih kalau misalnya Nol udah. Tapi selebihnya nggak apa-apa kok. Syukurlah Mel. Kalau kamu luka parah aku pasti nyesel banget. Mel, sorry ya kalau gue langsung belak-belakan sama lo. Tapi gue minta sama lo, please. Lo gak usah ikut campur lagi urusan kita. Kejadian malam ini, lo lupain aja. Dan kalau perlu, lo gak usah kenal lagi sama namanya Andre. Lo apaan sih, Fam? Gue mau Melanie gak ikut campur lagi urusan kita, Andre. Kalau sehabis malam ini, dia masih ikut-ikutan sama salah satu dari kita, ini bisa gawat. Sorry ya, Fam. Tapi lo gak berhak ngelarang gue. Lagian gue udah janji kok ke Andre, kalau gue gak akan membocorin rahasia kalian berdua. Justru setelah kejadian tadi, gue rasa urusan lu berdua sekarang udah jadi urusan gue juga kok. Gue tetap gak suka. Lu kira ini cerita di komik apa? Lu bisa main detektif-detektifan tanpa ada resiko sedikit pun. Enggak, Mel. Gue gak akan pernah ada urusan lagi sama lo. Tunggu sini. Dan sebaliknya, lu jangan pernah nganggap urusan ini adalah urusan lu juga. Ngerti, Om? Fam. Hei, monyet. Ampun, Om. Lu ngapain nuding-nuding adek gue? Hah? Ampun, Om. Ampun, Om. Minggir lu. Mel, kamu kenapa, Mel? Gara-gara monyet-monyet ini, kamu masuk rumah sakit ya? Enggak, Mas. Aku tadi buat graffiti sama mereka di jembatan Sleepy. Tapi karena aku nggak hati-hati, aku jatuh dari steger. Mas, bener mereka tuh nggak bersalah. Justru karena mereka yang bantu aku kesini. Ya udah, kamu udah baikan, Mel. Ayo sekarang kita pulang. Udah, aku bisa sendiri. Mas, Heh, Baron, sini lo. Cepat. Ada apa, Bos? Lo kemana seharian? Hah? Lo tahu kan tugas lo? Tahu nggak tugas lo? Tugas lo ngawasin Melanie setelah dia pulang kuliah. Terus lo kemana? Sorry, Bos. Tadi kan saya nganterin barang ke Priuk. Dan Bos sendiri kan tahu kalau Melanie itu nggak pernah suka saya kawal. Gue tahu. Sekarang anterin dia pulang ke rumah. Setelah itu susul gue ke bengkel. Mel, kamu pulang langsung bobo ya. Baron, gue ingetin lagi. Sebelum dia tidur, jangan pergi. Ngerti lo? kan bukan kecil lagi, Mas. Brengsek tuh orang. Dia udah geplak pala gue. Mana lagi dia panggil gue monyet? Seharusnya dia sama adik itu yang kayak anjing. Fam, jangan ngata-ngatain Melanie lagi. Lu nggak lihat tadi dia udah bohong buat nyelamatin kita, hah? Gue nggak mau tahu sekarang. Melanie udah ibaratnya satu kapal bersama lu, gua dan Sarah. Lu ngerti? Kok Sarah nggak ada? Dre, Sarah nggak mau angkat telepon dari gue. Semenjak dia putusin gue, kayaknya dia udah nggak mau lagi ada urusan sama kita. Ya udah, yuk cabut. Oke.
Kamu tidak apa-apa, Sar? Enggak, Sarah cuma mimpi buruk. Sudah ketiga kalinya kamu mengigau setiap malam dan memanggil nama Flora. Sebenarnya ada apa sih, Nak? Nggak ada apa-apa, Tante. Sarah cuma kepikiran teman Sarah yang baru meninggal. Benar, hanya itu aja yang kamu pikirkan. Jangan-jangan ada hal lain yang tidak ingin kamu bicarakan dengan Om dan Tante. Bener, Om. Nggak ada apa-apa. Tante jangan laporin ke mama papa yang di Semarang ya. Terus Sarah dipulangin lagi. Ntar lagi mau ujian. Baik, tapi Om minta kamu besok nemuin psikiater kenalan Om. Tapi Sarah nggak sakit, Om. Sarah, ini buat kebaikan kamu sendiri. Kamu sendiri bilang bahwa ujian semester sudah dekat. Bagaimana kamu bisa konsentrasi kalau pikiran kamu terus terganggu? Ya, baik, Om. Baik. Ya sudah, kamu sekarang istirahat ya. Saluran rumah kamu bocor. Sejak kapan? Sejak tadi malam, Pak. Butuh waktu paling tidak 1 minggu untuk ganti pipa. Bisa kan kita nginap di rumah Papa sampai salurannya beres? Tentu boleh, sayang. Kalau kamu mau, Papa suruh orang-orang perbaiki. Tidak, Pak. Kita udah panggil orang kok. Nanti sore kita ke rumah. Bisa kan? Iya, bisa. Terima kasih ya, Pak. Apalagi sih? Kalau kamu mau ke rumah aja. Itu kan rumah kamu juga. Bener, Mas. Aku boleh ke rumah. Yana? Loh, emang Mas kira siapa? Maaf ya. Tadi barusan saya baru bicara sama Karina di telepon. Bagaimana kabar kamu? Baik-baik? Gimana bisa baik kalau kamu memperlakukan aku seperti hama? Telepon selalu dimatiin. SMS nggak pernah dibales. Aku datang ke kantor, kamu selalu menghindar. Apa sih susahnya hubungin saya, Mas? Yana, tolong mengerti. Bukannya saya menghindar dari kamu. Saya masih butuh waktu. Karena saya masih kehilangan Flora. Mas, ini sudah beberapa hari sejak kematian Flora kan? Kamu sesedih apapun, itu tidak akan mengembalikan Flora. Kamu tidak akan bisa bicara begitu kalau kamu punya anak. Kamu benar, aku tidak akan ngomong seperti ini kalau aku tidak punya anak kurang ajar seperti Flora. Yana, jangan bilang Flora seperti itu. Enggak, Mas, aku udah gak tahan. Dulu waktu Flora hidup, dia sebagai penghalang hubungan kita. Sekarang Flora udah gak ada. Bukannya hubungan kita semakin dekat, malah semakin jauh. Jangan suruh saya memilih antara Flora dan kamu ya. Kalau bisa saya membalikan waktu, mestinya saya mendengar apa kata-kata Flora. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan saya. Sekarang jelas, kalau di hati kamu tidak ada rasa kasih. Mas? Halo? Yana, mulai sekarang kita tidak ada apa-apa lagi. Dan saya tidak mau mendengar suara kamu lagi. Mas? Halo? Halo? Kurang ajar. Brengsek. Kamu memang sudah mati, Flora. Tapi aku akan ikut mengubur nama baik kamu. Supaya papa kamu tahu kalau kamu itu lebih rendah daripada pelacur.
Sesi kita sudah mau selesai. Tapi kamu belum bilang, apa sebenarnya mengganggu pikiran kamu sih? Maaf Pak Johan, saya sendiri udah nggak tahu lagi mesti bilang apa. Yang pasti akhir-akhir ini saya nggak tenang. Karena saya baru kehilangan teman saya, Flora. Apa itu nggak cukup menjelaskan masalah saya? Kehilangan seseorang yang dekat dengan kita itu wajar. Tapi sepanjang pengetahuan saya, perasaan kehilangan itu tidak akan menghantui sampai kamu berkali-kali mimpi buruk. Saya kasih contoh. Saya pernah juga dihantui mimpi buruk seperti kamu. Waktu saya berumur 10 tahun. Waktu anjing saya mati. Sebulan setelah anjing dikubur. Hampir setiap malam saya mimpi anjing saya hidup lagi. Nah, buktinya Anda bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya yang saya mimpikan itu bukan karena saya kangen atau kehilangan dengan anjing saya itu, Sarah. Saya ingat sebelum anjing saya mati, waktu itu saya kasih tulang yang begitu besar. Yang kalau dimakannya, pasti dia akan tersedak. Nah, karena rasa bersalah itulah, mungkin saya menjadi dihantui mimpi buruk. Dan mimpi itu belum berakhir. Sampai akhirnya saya mengadu kepada orang tua saya. Saya mengaku. Nah, Sarah, coba posisikan diri Anda seperti saya. Mungkin kamu bersalah pada Flora yang menghantui kamu. Apa itu? Saya boleh pulang, Pak Johan? Silakan. Tapi tolong pikirkan yang saya bilang tadi. Rasa bersalah dapat hilang kalau kamu mengakuinya. (30 Maret) Pasien bernama Sarah mengalami gejala depresi berat atas kematian temannya. Sarah sepertinya menyimpan rahasia besar yang membuatnya trauma. Di sesi-sesi berikutnya, saya harus bisa memancing. Apa rahasia itu? Ngapain lu, Gar? Lu nyasar orang mabok sih? Diem lu. Kemarin lu pikir lu hebat dia bisa ngancem gua. Sekarang rasain. Gimana rasanya kalau lu yang ditendang pakai pisau? Dengar baik-baik ya. Gua nggak peduli siapa lu. Tapi nggak ada yang bisa ngancam Enggar gitu aja. Kalau lu berani ngancam gua kayak kemarin, gua akan robek wajah lu. Ngerti lu? Bangsat! Udah bosan hidup, ha? Hah? Lo cari mati, ha? Dre, jangan, Dre. Kok kamu nusuk dia? Kamu sampai gilaan sama dia. Udah biar aja dia pergi. Pergi. Dre, awas! Dre, awas! Apa, Dre? Gak apa-apa. Urusan kita belum selesai. Suatu saat, gua akan balas lu. Pergi lu anjing! Udah, Dre, udah! Seorang gila. Udah, ayo. Dre, kamu luka ya? Kita obatin dulu ya. Yuk. Yuk.
Udah nggak apa-apa Mel, udah baik kan kok. Bener nih. Iya, beneran. Kamu bisa ambil ini nggak? Apa namanya? Perban atau apa gitu? Oke. Aku ada di loker. Aku ambil dulu ya. Ya, thank you Mel. Hati-hati ya. Hai Andre. Hai Pam. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Cepet amat lo yang ngelupain Flora. Belum lama akrab aja, lo udah main lus-lusan. Lu kalau marah sama kakaknya, jangan lampiasin ke dia. Re, ini bukan soal kakaknya, tapi ini soal lo. Gue heran sama lo. Apa sih hebatnya dari Melani? Sampai-sampai lo begitu ngototnya nyamain dia sama gue atau Sarah. Gue jadi curiga, Re. Jangan-jangan lo udah ngelupain janji lo sama Flora? Hei, gue nggak suka cara bicara lo. Gue nggak pernah lupa sama Flora. Oke, buktiin. Jangan lo cuma bisa bicara di mulut lo aja kayak gitu. Sedangkan lo biarin badan lo dilaba sama cewek kayak begituan. Atau gue curiga. Apa lo sengaja cari masalah biar bisa main dokter-dokteran sama dia, iya kan? Lu jaga mulut lu, Fam. Lu jangan pernah hina gue seperti itu lagi. Lu urusin aja hubungan lu sama Sarah. Kalau nggak becus punya pacar, jangan sirik. Brengsek lo. Lu yang brengsek. Thank you.